Berarti ini memang ada konspirasi ya. Dia membayar 10 miliar untuk menalangi utang PT Hydro Retailindo. Ternyata PT Hydrindo di bawah struktur dari PT Global Vakaf Corpora, dan PT Global Vakaf Corpora merupakan perusahaan jangkang dari Yayasan ACT. Sudahlah, saya pusing. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Masih ingat ya dengan ACT yang dulu pernah viral ya, karena gaji petingginya saja 200 juta sekian per bulannya, dan bahkan juga bawah-bawahannya gajinya yang cukup fantastis. Yang kemarin itu viral, dan ternyata ada yang lebih menghebohkan lagi, melakukan penyelewengan dari penggelapan dana bantuan sosial bagi korban kecelakaan pesawat Lion Air pada waktu itu. Dan jumlahnya pun sangat fantastis sekali. Dan yang lebih menghebohkan lagi, ada dana 10 miliar mengalir ke Koperasi Syariah 212. Nah, ini dari kompas.com, diterbitkan pada 4 Januari 2023. Soal aliran dana ACT 10 miliar ke Koperasi Syariah 212 Ahyudin untuk talangi utang. Nah, kita tahu kan 212 kan dulu sangat terkenal ya, sangat terkenal sekali. Bahkan juga ada yang mendirikan Koperasi Syariah yang mengatasnamakan 212. Dan itu juga banyak investor-investor pada saat itu. Tetapi kian waktu ya merugi, dan bahkan juga ada berita yang menyebut Koperasi 212 ya hampir bangkrut lah. Dan disusul dengan berita ini, yaitu 10 miliar dana ACT Koperasi Syariah untuk menalangi utang. Ini bahkan juga dikomentari oleh Santorini. Oh, padahal ACT itu lembaga donasi, kok tega bener menyelewengkan dana tersebut. Apalagi ini juga dana bantuan sosial untuk keluarga korban kecelakaan Lion Air. Kok tega sekali? Saya tidak habis pikir. Seharusnya inilah yang seharusnya dikecam lah, karena sudah menggelapkan dana donasi, dana bantuan sosial untuk keluarga korban. Seharusnya ini yang perlu dikecam. Dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Aneh, namanya sumbangan harusnya benar-benar untuk disumbangsihkan kepada yang berhak dan pantas untuk menerimanya, bukan dipakai untuk bayar hutang. Miris jadinya kalau begini, persekongkolan di antara mereka, Mbak. Waduh, kalau berita ini benar berarti sumbangan masyarakat ini salah gunakan untuk bayar hutang Koperasi Syariah 212 yang tidak ada kaitan dengan bantuan bencana alam. Apa ini masuk dalam KUHP pasal penggelapan? Pokoknya sih ada unsur penipuannya. Akhirnya kebusukan ACT terbongkar. Aliran dana yang mengalir Koperasi Syariah 212 dibuat talangan untuk Koperasi Syariah 212. Jangan-jangan aliran dana ACT juga mengalir ke MUI. BPK segera audit keuangan MUI. Yes, panggilan kepada kaum 212, mana suaranya? 212 dah mulai kecolek. Anwar Abbas lagi duduk di pojokan. Kalau diduga ada aliran ngalir ke dia, nggak bisa komen, ke media lagi bikin gaduh. Dari sini yaitu kompas.com. Pendiri sekaligus mantan Presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap Ahyudin mengatakan aliran dana dari Yayasan ACT Koperasi Syariah 212 sebesar 10 miliar merupakan dana yang dikeluarkan untuk menalangi utang PT Hydro Perdana Retailindo. Hal itu disampaikan Ahyudin melalui penasihat hukumnya, Esra Agatha Nadia, dalam nota pembelaan atau pledoi kasus penggelapan dana bantuan sosial yang dikeluarkan korban kecelakaan pesawat Lion Air. Adapun PT Hydro Perdana Retailindo merupakan unit usaha yang berada di bawah struktur PT Global Vakaf Corpora. Sementara itu, PT Global Vakaf Corpora merupakan perusahaan cangkang dari Yayasan ACT. Berarti ini memang ada konspirasi ya. Dia membayar 10 miliar untuk menalangi utang PT Hydro Retailindo. Ternyata PT Hydrindo di bawah struktur dari PT Global Vakaf Corpora, dan PT Global Vakaf Corpora merupakan perusahaan cangkang dari Yayasan ACT. Sudahlah, saya pusing. Bahwa pembayaran 10 miliar dari Yayasan ACT kepada Koperasi Syariah 212 adalah sebagai bentuk talangan pembayaran hutang PT Hydro Perdana Retailindo, ujar Esra dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 3 Januari yang lalu. Sudahlah, semoga sajalah pagi hari cepat terungkaplah dana-dana tersebut dari mana saja. Seharusnya diungkap semuanya lah, bukan hanya dana untuk bantuan sosial
tersebut ke pesawat Lion Air, melainkan dana-dana semuanya juga diungkap mengalir kemana dan siapa yang menerimanya. Seharusnya semua bisa terungkap di persidangan ini ya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Pendiri sekaligus mantan Presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap ACT Ahyudin menyatakan aliran dana dari Yayasan ACT kepada Koperasi Syariah 212 sebesar 10 miliar merupakan dana yang dikeluarkan untuk menalangi utang PT Hydro Perdana Retailindo. Hal itu disampaikan Ahyudin melalui penasihat hukumnya Esra Agatha Nadia Hutagaul dalam nota pembelaan atau pledoi kasus penggelapan dana bantuan sosial untuk keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air 737 MAX 8 nomor penerbangan JT610. Adapun PT Hydro Perdana Retailindo merupakan unit usaha yang berada di bawah struktur PT Global Wakaf Corpora. Sementara itu, PT Global Wakaf Corpora merupakan perusahaan cangkang dari Yayasan ACT. Bahwa pembayaran 10 miliar dari Yayasan ACT kepada Koperasi Syariah 212 adalah sebagai bentuk talangan pembayaran hutang PT Hydro Perdana Retailindo, ujar Esra dalam persidangan di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan pada Selasa 3 Januari 2023. Hal tersebut dilakukan oleh Yayasan ACT kepada Koperasi Syariah 212 agar puluhan ribu anggota Koperasi 212 tidak merasakan dampak buruk akibat hutang PT Hydro Perdana kepada Koperasi Syariah 212 belum dibayarkan, kata dia. Kendati begitu, Esra menekankan bahwa hutang yang dimiliki oleh PT Hydro Perdana Retailindo tetap menjadi tanggung jawab unit usaha di bawah perusahaan Yayasan ACT tersebut. Namun demikian, ujar dia, hutang yang ditalangi oleh Yayasan ACT kepada Koperasi 212 pada tahun 2020 itu hingga kini belum dilunasi. Bahwa PT Hydro Perdana sampai saat ini masih memiliki hutang yang belum dibayarkan kepada Yayasan ACT sebesar 10 miliar dari dana talangan yang telah dikeluarkan oleh Yayasan ACT kepada Koperasi Syariah 212, papar Esra. Adapun dalam proses persidangan ini, jaksa penuntut umum pernah mencecar mantan Presiden Direktur PT Hydro Perdana Retailindo Syahru Arsyansyah terkait aliran uang 10 miliar dari Yayasan ACT ke Koperasi Syariah 212. Syahru dihadirkan jaksa sebagai saksi kasus penggelapan dana bantuan untuk keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air Boeing 737 MAX 8 nomor penerbangan JT610 dengan terdakwa pendiri sekaligus mantan Presiden Yayasan ACT Ahyudin. Awalnya Syahru diminta jaksa menjelaskan perihal ruang lingkup PT Hydro Perdana Retailindo yang berada di bawah struktur PT Global Wakaf Corpora yang merupakan perusahaan cangkang dari Yayasan ACT. Perusahaan kami didirikan untuk beli barang dari prinsipal atau distributor dan kita suplai ke calon mitra yang ingin membuka toko atau minimarket, papar Syahru saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 29 November. Jadi intinya kami beli barang dari supplier, dijual lagi ke toko-toko atau minimarket, kata dia. Syahru mengungkapkan bahwa salah satu mitra PT Hydro Perdana Retailindo adalah Koperasi Syariah 212 atau 212 Mart. Dengan demikian, barang-barang yang dijual oleh minimarket 212 Mart didapatkan atau disuplai oleh PT Hydro Perdana Retailindo. Lebih lanjut, Syahru mengatakan PT Hydro Perdana Retailindo memiliki hutang kepada Koperasi Syariah 212 lantaran tutup secara operasional pada 2020. Kami punya hutang dagang karena waktu itu kita sama-sama beli barang untuk disuplai ke toko 212 Mart, kata Syahru. Berapa nilai hutangnya, tanya jaksa. 10 miliar, kata Syahru. Kendati begitu, Syahru mengaku mendapatkan informasi bahwa utang PT Hydro Perdana Retailindo telah dibayarkan oleh Yayasan ACT. Namun, ia juga mengaku tidak mengetahui dari mana sumber uang yang melunasi hutang tersebut. Sebab ex-presiden Direktur PT Hydro Perdana Retailindo itu tidak pernah mendapatkan bukti pelunasan hutang, baik dari Yayasan ACT maupun dari Koperasi Syariah 212. Bahkan diketahui sebelumnya kasus dugaan penyelewengan dana Umar Aksi Cepat Tanggap berbuntut panjang. Pasalnya dana ACT mengalir ke Koperasi Syariah 212. Mengejutkan lagi, nominal dana ACT mengalir ke Koperasi Syariah 212 sesuai temuan Polri mencapai 10 miliar.
Dana ACT yang masuk kas Koperasi Syariah 212 disebut polisi merupakan dana CSR dari Boeing Community Investment Fund untuk donasi ahli waris korban pesawat Lion Air JT610. Bagaimana respon Koperasi Syariah 212? Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen Persaudaraan Alumni PA 212 Novel Bakmumin buka suara soal adanya temuan Polri terkait dana ACT mengalir ke Koperasi Syariah 212. Novel membantah kalau dana ACT ke 212, katanya PA 212 memiliki lembaga kemanusiaan sendiri. Kami PA 212 tidak ada kaitan dengan ACT karena kami PA 212 punya lembaga kemanusiaan sendiri, kata Novel Bakmumin dikutip pada Rabu 27 Juli 2022. Tak hanya itu saja, Novel menambahkan nomor rekening milik lembaga kemanusiaan PA 212 itu juga terhubung langsung pada sekretaris PA 212. Terlebih dalam melakukan gerakan sosial, saat itu PA 212 selalu terlibat langsung dengan Front Pembela Islam. Kami juga bekerja sama dengan FPI dalam setiap aksi kemanusiaan baik tanggap bencana maupun aksi bakti sosial, ucap dia. Jadi, lanjut Novel, Koperasi Syariah 212 tidak berkaitan langsung dengan PA 212, tidak ada dana ACT ke 212. Sebab, kata dia, sejak digelarnya aksi bela Islam di tahun 2016, banyak wadah organisasi yang mengatasnamakan 212. Karena itu, dia meyakini saat itu tidak ada pendanaan dari pihak lain dalam aksi 212. Jadi perlu ditelusuri Koperasi Syariah itu tanggal berapa berdirinya, dan saya yakin dengan reuni 212 tidak ada kaitannya dengan Koperasi Syariah 212, kata dia. Sebelumnya, Bareskrim Polri menyatakan kalau penyelewengan dana ACT turut bergulir mengalir ke Koperasi Syariah 212. Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Helmi mengatakan dana 10 miliar tersebut berasal dari dana donasi CSR oleh Boeing Community Investment Fund dengan nilai total 138 miliar rupiah. Dana mengalir untuk Koperasi Syariah 212 kurang lebih 10 miliar, kata Helmi saat jumpa pers di Gedung Humas Mabes Polri pada 25 Juli 2022 yang lalu. Sebagaimana diketahui, pendiri ACT Ahyudin dan Presiden ACT Ibnu Kajar diduga menyelewengkan dana bantuan Boeing atau Boeing Community Investment Fund terhadap ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610 pada 2018 lalu. Helvi Asegaf menyampaikan bahwa dana BCIF yang disalurkan Boeing sejatinya mencapai 138 miliar. Namun uang 34 miliar tidak digunakan sesuai peruntukannya. Total dana yang terima oleh ACT dari Boeing kurang lebih 138 miliar kemudian digunakan untuk program yang telah dibuat oleh ACT kurang lebih 103 miliar, kata dia. Sisanya 34 miliar digunakan tidak sesuai peruntukannya, sambung Helvi. Dari uang penyelewengan itu, beberapa digunakan ACT untuk pengadaan armada mobil senilai 2 miliar. Kemudian program Bigfoot Bus senilai 2,8 miliar. Pembangunan pesantren peradaban di Tasikmalaya senilai 8,7 miliar. Kemudian pembangunan pesantren peradaban Tasikmalaya 8,7 miliar untuk Koperasi Syariah 212 kurang lebih 10 M, kata dia. Selain itu, ACT juga menggunakan dana CSR dari Boeing sebesar 3 miliar untuk dana talangan CV Chun. Tak hanya itu, ACT juga mengambil dana sebesar 7,8 miliar sebagai dana talangan untuk PT MBGS. Sehingga total temuannya untuk saat itu 34,573 miliar, katanya. Kemudian selain itu juga digunakan untuk gaji para pengurus. Namun pihak kepolisian belum melakukan rekapitulasi dana tersebut. Bahkan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pusat melaporkan analis transaksi keuangan PPATK untuk melakukan tracing dana donasi. Ini sekarang sedang dilakukan rekapitulasi dan menjadi tindak lanjut yang telah kami sampaikan, yaitu akan dilakukan audit pada dia, kata dia. Dalam kasus ini, Bareskrim Polri menetapkan pendiri ACT Ahyudin tersangka dan Presiden ACT Ibnu Kajar tersangka kasus penyelewengan dana donasi yang disalurkan petinggi ATT. Selain Ahyudin dan Ibnu Kajar, penyidik juga menetapkan 2 tersangka lainnya berinisial HH selaku anggota pembina ACT dan Nia selaku anggota pembina ACT.
Adapun para tersangka dijerat pasal 372 KUHP dan atau pasal 374 KUHP dan atau pasal 45A ayat 1 CO pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Lalu, pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 JO, pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang yayasan. Bahkan diketahui anggota Dewan Pengawas Dewas Syariah Koperasi 212 Muhyiddin Junaidi mengaku terkejut mendapat kabar bahwa Koperasi Syariah 212 mendapatkan aliran dana aksi cepat tanggap dari donasi Boeing mencapai 10 miliar. Saya sangat terkejut membaca berita tersebut dan langsung minta klarifikasi kepada pimpinan Koperasi Syariah 212, kata Muhyiddin kepada cnnindonesia.com pada Selasa 26 Juli. Muhyiddin mengetahui Koperasi Syariah 212 mandiri dalam mengelola keuangan selama ini. Terlebih lagi, kepemilikan toko atau outlet di bawah Koperasi Syariah 212 turut dibidani oleh pribadi atau perseorangan. Ada sebagian yang memang dana urunan dari shareholder, kata dia. Muhyiddin menjelaskan Dewas Syariah Koperasi 212 hanya bertugas pada aspek kepatuhan koperasi terhadap prinsip syariah atau syariah compliant. Sehingga Muhyiddin mengaku tak pernah dilibatkan terkait masalah keuangan Koperasi Syariah 212. Ia dilibatkan ketika membahas hal strategis seperti progres Koperasi Syariah 212 dan tantangan yang dihadapi dalam persaingan di lapangan. Kami sudah minta kepada pimpinan Koperasi Syariah 212 agar segera membuat klarifikasi ke publik supaya tak terjadi kesalahpahaman. Adapun masalah permodalan hanya diketahui oleh para pengurus Koperasi Syariah 212, kata Muhyiddin. Bareskrim Polri sebelumnya menyatakan dana yayasan ACT dari donasi Boeing diduga dipakai tak sesuai peruntukannya sebesar 34 miliar. Dari jumlah tersebut sekitar 10 miliar mengalir untuk Koperasi Syariah 212. Wakil Direktur Tibideksus Bareskrim Polri Kombes Helvi merinci program yang sudah terlaksana memakai dana CSR Boeing itu sejumlah 103 miliar. Helvi menyebut dana donasi yang dipakai diselewengkan itu dipakai untuk sejumlah kegiatan. Dana paling besar untuk pengadaan truk dan Koperasi Syariah 212. Bahkan puluhan warga Samarinda pernah melaporkan komunitas Koperasi Syariah 212 di Samarinda, Kalimantan Timur ke Polresta Samarinda menjadi investor pendirian jaringan toko retail 212 Mart. Warga Samarinda itu melaporkan komunitas Koperasi Syariah 212 Mart terkait adanya dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi yang dilakukan 212 Mart. Kerugian ditaksir mencapai lebih dari 2,25 miliar. Pada pelapor mendatangi Mapolresta, mereka merasa telah ditipu pengurus Koperasi Syariah 212 Samarinda atas pendirian pusat pembelanjaan berbendera 212 Mart. Nilai investasi per investor 212 Mart beragam mulai dari 500.000 sampai dengan 20 juta rupiah. Mengutip Tribun Kaltim dan Tribun Medan, laporan ini setinya adalah puncak dari masalah yang muncul sejak Oktober 2020. Saat itu tersiar kabar 212 Mart tak membayar kewajiban gaji karyawan. Tak sampai di situ saja, 212 Mart sempat tutup. Efeknya 212 Mart tak bisa membayar pengembalian dana investasi untuk para investornya. Laporan ke polisi akhirnya dibuat oleh investor 212 Mart lantaran para investor kesulitan menghubungi pengurus 212 Mart. IKD Indra, advokat LKBH Lantero Borneo yang ditunjuk sebagai ketua tim dan penasihat hukum investor 212 Mart Samarinda yang didampingi Norita, rekannya dalam perbincangan dengan Tribun Kaltim. Menurut kronologis dugaan penipuan 212 Mart Samarinda itu, awal tahun 2018 beredar tautan untuk bergabung di grup chat WhatsApp yang isinya ajakan menjadi investor 212 Mart di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Dengan ajakan bersama-sama memajukan perekonomian umat Islam di ibu kota Kalimantan Timur ini, ratusan investor bergabung untuk ikut menjadi investor 212 Mart. Kadek menjelaskan pembentukan 212 Mart dikoordinasi oleh Koperasi Syariah 212.